Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Biarlah makin hari kita makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan biarlah benih firman yang ditaburkan dari hari lepas hari itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita dan menjadi penuntun jalan di hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu, mengawali perjalanan kita di hari ini, biarlah kita dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang kita ketahui bersama itu yang akan memerdekakan setiap kita. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan buat kita semua di pagi ini dengan tema bermegah dalam salib. Saudara-saudaraku yang kekasih, salib bukanlah kisah dongeng, namun salib adalah bersifat historikal dan faktual. Sejak perbuatan dosa Adam dan Hawa, semua manusia Bapak Ibu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbuatan baik bagaimanapun tidak akan dapat menyelamatkan manusia. Keselamatan dapat tersedia hanya oleh karena pengorbanan Kristus di tiang kayu salib. Kalau Yesus tidak mati Bapak Ibu di tiang kayu salib, maka semua manusia pasti binasa. Kemuliaan Bapak Ibu di salib berarti kita berhenti menggantungkan keselamatan kita dalam perbuatan baik kita. Kita harus menggantungkan sepenuhnya pada apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita, yaitu di tiang kayu salib. Dia telah membayar dosa kita lunas. Bapak Ibu, dunia membenci salib. Dunia membenci salib. Ketika kita mendengar berita tentang salib, mereka akan tertawa dan menganggap hal itu sebagai suatu kebodohan yang tidak masuk akal. Mereka berpikir, mana mungkin di dunia ini ada orang rela mati dan mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa orang lain dengan cara begitu hina Bapak Ibu, yang tergantung di tiang kayu salib. Mereka tidak percaya akan Yesus, oleh sebab itulah mereka membenci salib. Firman Tuhan mengatakan, sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Mari Bapak Ibu, Tuhan mengerjakan ini bagi setiap kita. Dia mau kita bermegah dalam salib. Pernyataan Paulus, Bapak Ibu, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang Kristen harus bermegah dalam salib Kristus. Obsesi kemuliaan Bapak Ibu di salib Kristus merupakan suatu hal yang aneh, karena ada dua hal. Pertama, Paulus menolak bermegah dalam semua hal yang justru orang-orang banggakan dalam kehidupan. Dan yang kedua, hal yang dimegahkan oleh Paulus adalah salib Kristus. Paulus bermegah dalam salib. Dalam surat Korintus dia mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang kedua, bagi Paulus Bapak Ibu, salib adalah satu-satunya hal yang layak dimegahkan, karena salib mempunyai arti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mau mati bagi kita. Bapak Ibu, bermegah di dalam salib Kristus bermakna lebih dari sekedar percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa kita. Salib juga Bapak Ibu bermakna bagi hidup dalam hidup yang sudah disalibkan. Dan salib bukan hanya menyucikan kita dari dosa, saudara-saudara. Salib juga telah menyalibkan diri kita bagi dunia. Kita tidak lagi hidup menurut apa kata dunia, menurut hal-hal duniawi kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kita hidup bagi Allah karena apa? Kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya. Hidup kita ini Bapak Ibu dihidupi di dalam Kristus, dan hidup sebagai ciptaan baru ketika Tuhan sudah bayar dosa kita lunas. Untuk itu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itulah Bapak Ibu kemuliaan salib yang sesungguhnya. Bapak Ibu, makna Bapak Ibu, mengapa
eh, salib itu bukan sesuatu hal yang bisa katakan sebagai hukuman, tetapi kemuliaan. Yang pertama, Yesus mati dalam kemuliaan. Selama hidupnya Yesus sering dihina, tetapi ketika mati dia dimuliakan. Salah satu buktinya Bapak Ibu, seorang kepala pasukan, dia mengakui kekuasaannya Tuhan. Yang kedua, salib adalah tanda bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna dan sudah menyempurnakan kasih Allah kepada manusia. Dengan salib, Yesus menebus dosa-dosa manusia dan menyatakan kasih Allah tanpa syarat. Yang ketiga, salib merupakan tanda kepatuhan Yesus yang sempurna kepada Allah, merupakan cara kematian yang sangat mengerikan dan hina. Karena ketaatannya itu, Allah mengaruniakan kemuliaan kepada Yesus. Dan yang keempat, salib adalah cara Yesus memuliakan Allah, dan kebangkitan adalah cara Allah memuliakan Yesus. Tanpa mati di salib, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus tidak akan menerima kemuliaan. Yang kelima, salib juga merupakan jalan pulang ke surga. Setelah menebus dan mengampuni dosa manusia, dia pulang kembali ke rumah Bapanya di surga. Kemudian Bapak Ibu, Allah juga akan mengaruniakan kemuliaan kepada kita seperti yang diterima oleh Yesus. Bagaimana caranya kita menerimanya? Yang pertama, mari kita menjaga hidup dalam kekudusan. Dan yang kedua, mari kita menyelesaikan pekerjaan yang Yesus percayakan bagi setiap kita. Yaitu apa? Memberitakan Injil, karena jelas Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang ketiga, menyatakan kasih Allah dalam hidup kita dengan saling mengasihi satu sama lain. Dan yang keempat, mematuhi Allah dalam segala hal dengan segenap hati. Dan yang kelima, mari kita mengabarkan bahwa satu-satunya jalan ke surga dalam kehidupan ini Bapak Ibu hanya melalui salib Kristus. Dari refleksi kebenaran firman Tuhan di pagi ini, memikul salib Bapak Ibu, kita dapat mengenal seberapa besar dosa kita dan seberapa besar kasih Allah kepada kita. Biarlah kita mau hidup dalam kasih Kristus, kita mau bermegah dalam salib Kristus, karena di balik salib Kristus Bapak Ibu ada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Pikulah salib yang Tuhan percayakan bagi setiap kita melalui hidup kita yang tiap hari berkenan di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan hidup, dan biarlah kita bertanding sampai kepada garis akhir. Tuhan Yesus menyertai setiap kita, kasih karunia-Nya memampukan kita untuk hidup dalam kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.